Mau akan sampaikan pesan ini yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 Tuhan. Kiranya umatmu dijamah dan diberkati. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saya akan sampaikan pesan Tuhan buat kita semua dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai ayat 12. Namun tidak semuanya saya baca, saya akan baca yang pertama dari ayat 1 dan ayat 2. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah meminta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yahudi, di tanah Yunani. Yang mau saya sampaikan untuk kita adalah dari ayat 1 dan ayat 2 ini memiliki poin, jadilah pribadi yang menguatkan orang lain. Jadilah penguat buat orang lain. Jadilah membangkitkan semangat orang lain. Pribadi yang berkualitas. Itulah tema malam hari ini. Jadi kerinduan Tuhan buat kita adalah menjadi pribadi yang berkualitas. Dan di sini pribadi yang berkualitas itu dari ayat 1 dan ayat 2 yaitu dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai 12 sebenarnya akan kita bahas. Namun ayat 1 dan ayat 2 itu yang saya baca, di mana di sana dikatakan bahwa Paulus, seorang tenaga penginjil yang telah ditangkap oleh Tuhan, dia selalu menguatkan para murid di tengah-tengah kekacauan di mana di Efesus terjadi keributan saudara-saudara sekalian. Nah, itu sebabnya bahwa Paulus, saudara, keluar dari sana, dari tengah-tengah keributan itu, dan dia menguatkan orang-orang percaya, saudara-saudaranya, orang-orang percaya di sana. Dan yang mau saya katakan, saudara, menjadi pribadi yang berkualitas itu, tema itu adalah didasarkan dalam diri Paulus. Dia adalah pribadi yang menguatkan orang lain. Maka oleh karena itu kepada sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, biarlah kiranya saudara-saudara menjadi berkat buat orang lain. Biarlah kiranya Anda berdampak buat orang lain, memberkati orang lain, menguatkan orang yang lemah, menghibur yang susah. Inilah saudaraku yang Tuhan mau dari diri kita olehnya. Mari kita lihat diri kita, saudara. Mari kita renungkan siapa kita. Apakah kita, saudara, mampu melakukannya. Karena saudara-saudara yang Tuhan mau adalah kiranya kita ini semakin berkualitas dengan cara satu adalah menguatkan orang yang lemah, atau juga membantu orang lain, atau juga menguatkan hati orang-orang yang sedang bersusah, dengan kata lain menghibur. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, jadilah menjadi pekerja yang serius. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, nah, sampai dari ayat 3 sampai ayat 8 sebenarnya ditujukan. Namun saya akan baca ayatnya ayat 7 saja dan ayat 11. Perhatikan. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ini perkataan Paulus. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicara itu langsung sampai tengah malam. Pembicaraan itu langsung sampai tengah malam. Garis bawahi tengah malam. Lalu ayat 11. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Nah, perhatikan ini, Paulus adalah seorang pekerja yang serius. Dia menerima, saudaraku, karunia itu dari Tuhan dan tugas itu. Lalu saudara, dia tidak membiarkan begitu saja. Dia tidak menyepelekan tugas yang telah dia terima. Ini Paulus adalah seorang pekerja keras yang komitmen, saudaraku, dengan apa yang dia terima. Dan dia harus berpikir dalam dirinya bahwa dia harus menyelesaikan itu dengan baik. Dan terbukti saudara-saudara sekalian sampai tengah malam dia yaitu berkhotbah menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah orang yang pribadi yang dari surga lalu turun ke bumi.
dan dia disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Semua dia lakukan adalah untuk menebus orang yang berdosa. Itu disampaikan di sana, saudara-saudara sekalian. Nah, dan oleh karena sampai tengah malam, bayangkan ya, orang yang mendengar khutbahnya sampai dia jatuh. Itu sebabnya ada lagu saudara tentang Etikus itu ya. Dalam ayat 9, seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Nah, dia mati saudara, dia jatuh. Bayangkan yang mendengar tak tahan lagi. Sampai karena apa? Karena sampai tengah malam dia berkhutbah menyampaikan itu. Artinya di situ, nah, Paulus itu adalah seorang pekerja yang serius. Ya. Dia adalah menghargai sebuah anugerah. Dia menghargai kecakapannya dalam berbicara, kecakapannya dalam berpikir. Jadi dia tidak melalaikannya. Dan itulah kualitas dirinya, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, ayat 11 dikatakan, ketika si Etikus jatuh, lalu saudaraku, dia juga akhirnya turun dan menyembuhkan itu. Dan itu sebabnya sampai ayat 11 dikatakan bahwa sampai pagi, fajar menyingsing, dia masih tetap saudara menguatkan mereka dan berbicara dan menyampaikan berita Injil. Nah, alangkah lebih baik sebenarnya kita ini memenuhi apa yang Tuhan katakan. Kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah engkau 2 mil. Kalau diminta daripadamu 1, berikanlah 2. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada keseriusan dalam bekerja. Ada keseriusan dalam menerima tanggung jawab yang sudah diberikan bagi kita. Nah, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang menarik. Lalu, yang ketiga, bahwa pribadi yang berkualitas itu adalah berani mengambil tindakan dengan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kalau coba kita lihat ayat 9 dikatakan Etikus jatuh dan sudah mati, ya. Dan sudah mati saudara-saudara sekalian. Tetapi Paulus langsung turun, dikatakan ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan dirinya kepada orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Artinya saudara, dia langsung turun dan dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dia menunjukkan kualitas dia, bahwa dia adalah penerima kuasa dari Tuhan, bahwa dia adalah penerima kuasa kebangkitan, dan dia harus mendemonstrasikan itu. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara, saya merindukan kita saudara, supaya menunjukkan kualitas kita. Yang pertama, jadilah pribadi yang berdampak menguatkan orang lain, menghibur saat susah, saat lemah, dikuatkan. Kemudian, jadilah pekerja yang serius. Seperti Paulus, kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah engkau 2 mil. Nah, artinya memberi lebih, bukan membiarkan begitu saudara-saudara sekalian. Maka saya mau katakan kepada saudara-saudara, dimanapun Anda bekerja, mari kerjakanlah dengan serius, karena itu adalah panggilanmu. Karena setiap orang yang percaya kepada Allah adalah hamba Allah. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah hamba Allah. Kenapa? Karena dari pekerjaan itulah dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang orang percaya, lalu bekerja dengan serius. Saudara nggak harus di gereja supaya dikatakan hamba Allah. Setiap orang percaya kepada Yesus Tuhan, dia adalah hamba Allah. Maka kalau engkau seorang pekerja bangunan, berilah bangunan yang terbaik. Berilah bekerja dengan terbaik, dengan baik. Karena apa? Kalau engkau bekerja dengan baik, maka engkau adalah hamba Allah. Kemudian, mari kita berani sebagai anak Tuhan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kalau ada orang yang sakit, saudara, di sekitarmu doakan. Ya, saya tadi barusan dari rumah sakit. Ya, sebagai hamba Tuhan dan gembala sidang, harus menjenguk memang jemaat, tapi saya juga harus mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan saya berharap dia mengalami pemulihan dan kesembuhan. Nah, oleh karena itu saya tidak panjang lebar Bapak Ibu Saudara menyampaikan ini. Biarlah kita sekali lagi, yaitu menguatkan orang yang lemah, hidup yang berdampak, ya. Kemudian cari pekerja serius, ya. Kemudian ya, biarlah kita mau mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Nah, saya pun saudara sebagai hamba Tuhan, mengapa saya selalu berani berdoa untuk orang-orang sakit. Dan dari mimbar ini, dari Batam ini saudara-saudara sekalian, ya, karena memang saya harus mendemonstrasikan kuasa Tuhan, ya.
Makanya puji Tuhan beberapa orang penyakit ginjal, 3 orang penyakit ginjal sembuh. Yang terikat juga tidak sedikit lepas, saudaraku. Dan juga penyakit-penyakit lainnya banyak orang sembuh. Penyakit jantung juga ada yang sembuh ya. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nah sebagai anak Tuhan mari kita berani mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Karena apa? Kepada semua orang yang percaya adalah diberi kuasa untuk menyembuhkan. Nah, inilah firman Tuhan. Kiranya kita menjadi pribadi yang berkualitas dimanapun kita berada. Berkualitaslah sebagai pelayan Tuhan kalau melayani di gereja, dan berkualitaslah engkau